Komite Mitra Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu masa bakti 2025-2030. Nah, SK tersebut dalam pertimbangannya menyebutkan Bupati Indramayu dan Wakil Bupati Indramayu periode 2025-2030 perlu didukung seluruh komponen masyarakat, khususnya dalam menyukseskan visi dan misi pembangunan di Indramayu. Bupati Indramayu Luki Hakim mengatakan, saya butuh orang-orang pintar yang berasal dari Indramayu. Dilakukan tanpa diagnosa yang benar atau tepat, itu akan menghasilkan daya tawar atau obat yang tidak tepat pula. Sehingga input dan outputnya itu sangat penting dicermati untuk kedepannya sebagai sebuah kebijakan pembangunan di Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberikan keberkahan dalam melakukan pekerjaan kita maupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, ini ada surat keputusan Bupati Indramayu nomor 100.3.215/2025 tentang Komite Mitra Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu masa bakti 2025-2030. Nah, SK tersebut dalam pertimbangannya menyebutkan Bupati Indramayu dan Wakil Bupati Indramayu periode 2025-2030 perlu didukung seluruh komponen masyarakat, khususnya dalam menyukseskan visi dan misi pembangunan di Indramayu. Visi dan misi pembangunan Indramayu itu perlu pembentukan komite dengan keanggotanya dari unsur masyarakat lintas sektor dan lintas keilmuan guna memberikan masukan atau saran kepada pemimpin daerah dalam menerbiatkan kebijakan. Nah, dalam putusannya SK tersebut menyebutkan Komite Mitra Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu masa bakti 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum dalam lampiran keputusan. Yang kedua, masa bakti komite sebagaimana dimaksud pada diktum 1 selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai tanggal 28 Februari 2030. Kemudian ketiga, komite sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 meliputi bidang yang pertama, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan kebudayaan. Yang kedua, pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. Ketiga, pengembangan birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sosial. Kelima, pengembangan wilayah dan infrastruktur. Keenam, peningkatan kesehatan dan lingkungan hidup. Komite yang dimaksud diktum ke-1 mempunyai tugas melakukan yang pertama, kajian, memberikan masukan atau saran atau pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan pembangunan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Nah ini akan saya bacakan koordinator dan ketua bidangnya. Yang pertama, Profesor Ikhwanuddin Mawardi sebagai koordinator. Kemudian Profesor Dr. Komarudin MSc, Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan. Profesor Dr. Yoni Kusmaryono, Ketua Bidang Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Profesor Dr. Ahmad Sudiro, Ketua Bidang Pengembangan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Lalu Profesor Dr. Moh Wahyudin Jakarshi, CPA, Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sosial. Kemudian yang terakhir, Dr. Asyad, STHT, BKL, Ketua Bidang Peningkatan Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Nah, dalam kesempatan itu, Bupati Indramayu Luki Hakim mengatakan, saya butuh orang-orang pintar yang berasal dari Indramayu. Mereka orang-orang besar, orang hebat yang saya butuh ide, pemikiran dan gagasan demi pembangunan Indramayu. Jadi jelas bahwa dalam visi dan misi yang
diajukan ya daripada Bupati Indramayu pada masa saat kampanye dan kemudian sekarang menjadi bupati itu perlu didukung oleh beberapa tokoh ya lintas disiplin ilmu. Nah, mungkin ini salah satu langkah konkretnya bagi Luki Hakim Saifuddin untuk mendukung proses daripada pembangunan Indramayu tersebut. Nah, sementara itu salah satu diaspora yang tergabung dalam Komite Mitra Pembangunan yang juga Rektor Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Profesor Komarudin mengatakan komite ini akan memiliki beberapa peran utama, antara lain melakukan kajian dan analisis terhadap kebijakan pembangunan daerah, memberikan masukan strategis kepada pemerintah Kabupaten Indramayu, melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pembangunan, dan mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan beberapa pihak termasuk akademisi dan praktisi profesional. Jadi tugasnya begitu kompleks ya, antara merajut kebijakan, kemudian monitoring juga ada, pemantauan juga ada, kemudian ada evaluasinya juga nih. Nah, yang menarik perlu kita bahas adalah saya sudah melihat tayangan video dari Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah ya. PKSPD menilai bahwa Komite Mitra Pembangunan dengan terminologinya yang menggunakan komite itu ya kurang tepat karena tidak ada dasar hukum Bupati Indramayu membentuk Komite Mitra Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu. Seperti kita tahu kalau di sekolah itu kan ada komite sekolah ya, tentu itu berdasarkan basisnya adalah peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Nah, PKSPD menilai bahwa harus ada peraturan terlebih dahulu untuk mendasari komite ini dibentuk. Kemudian yang kedua, ini adalah inisiasi diaspora. Dalam hal ini nama-nama yang disebutkan tersebut sebagai koordinator maupun sebagai ketua bidang itu menginisiasi pembentukan komite ini dan kemudian dalam tanda kutip disahkan oleh Bupati Indramayu Luki Hakim melalui SK Bupati Indramayu. Dan terminologi diaspora juga kemudian komite itu kurang tepat juga karena diaspora itu cenderung sebagai terminologi ya kumpulan orang-orang yang ada di luar negeri yang berasal dari satu daerah yang sama. Misalkan diaspora Indonesia di Jepang, kemudian diaspora Indonesia di Amerika dan sebagainya. Dan kalau untuk beberapa orang yang masih menetap di Indonesia yang kemudian berasal daripada Indramayu tersebut ya masih kurang tepat lah dikatakan sebagai diaspora. Nah, oleh karena inisiasinya ini dari diaspora, seharusnya hal ini itu disahkannya atau dilegalkannya ya berdasarkan Memorandum of Understanding atau MOU atau nota kesepahaman antara kedua belah pihak ya, dalam hal ini pemerintah daerah dengan diaspora. Nah, itu akan lebih tepat seperti itu gitu. Tapi PKSPD juga menyayangkan nih daripada nama-nama yang ya secara intelektual mempunyai kapasitas ini tidak menegur salah terminologi dalam surat keputusan bupati ini gitu. Oke, itu ya. Nah, kemudian yang menarik yang perlu kita bahas selanjutnya adalah ini dari beberapa nama-nama hebat ini ya, tadi termasuk juga ada Rektor UNJ, kemudian beberapa nama yang saya tahu yang belum masuk ke struktur organisasi komite ini juga masih banyak juga orang-orang Indramayu masih hebat di luar sana. Ya, kita akan concern pada istilah diagnosa ya dalam kedokteran untuk melihat hal ini gitu. Ketika perencanaan, kemudian pemantauan dan evaluasi ini dilakukan, ketika perencanaan dilakukan tanpa diagnosa yang benar atau tepat, itu akan menghasilkan daya tawar atau obat yang tidak tepat pula. Sehingga input dan outputnya itu sangat penting dicermati untuk kedepannya sebagai sebuah kebijakan pembangunan di Kabupaten Indramayu. Karena kita tahu ketika kita salah mengira atau salah mendiagnosa suatu persoalan, itu akan salah juga kesimpulannya. Maka perlu adanya pemahaman terhadap suatu persoalan yang ada di Kabupaten Indramayu ini, sehingga obat ataupun
solusi ya atas persoalan itu, dalam hal ini diwujudkan kepada pembangunan baik secara infrastruktur ataupun non infrastruktur, itu akan tepat sasaran. Tapi jika sebaliknya ya itu akan sangat-sangat tidak efektif begitu. Nah, dari beberapa persoalan yang ada mungkin bisa saya sebutkan beberapa diantaranya itu terkait dengan indeks pembangunan manusia yang indikatornya terdiri daripada rata-rata lama pendidikan, kemudian kesehatan dan daya beli. Nah, belum lagi persoalan lapangan pekerjaan dan ekonomi. Banyak ya teman-teman saya itu yang kuliah di luar kota seperti di Bandung, Malang, Jogja. Itu mengambil beberapa jurusan yang memang mayoritas ya. Mungkin kalau kita punya datanya dan diakumulasi, dihimpun begitu, ya banyak sekali jurusan-jurusan yang memang tidak mengharuskan dia itu untuk kembali dan bekerja mengabdi di Kabupaten Indramayu. Karena kita tahu bahwa Kabupaten Indramayu ini mayoritas pekerjaannya kalau tidak di air itu di sawah gitu. Dalam hal ini perikanan di air ya, di perikanan kemudian di laut. Nah, dari jurusan dua ini yang membidangi pertanian dan perikanan ini ya masih sangat sedikit, dan dari dua jurusan itu sangat sedikit ya kemungkinan mereka balik untuk mengabdikan atau untuk bekerja membangun Kabupaten Indramayu ya, dalam konteks misalkan memberikan inovasi di dirinya untuk mengembangkan suatu bidang pekerjaannya gitu di sini. Belum lagi jurusan-jurusan lain seperti teknologi informasi yang sangat minim sekali pembukaan pekerjaan, lowongan pekerjaan di sini, dan masih banyak lagi. Itu salah satu di antara problem yang perlu diselesaikan pemerintah daerah. Jangan sampai hanya memikirkan satu sarjana, satu desa tanpa bisa berharap untuk sustainability-nya terhadap program tersebut gitu. Kalau misalkan satu sarjana, satu desa itu programnya nuklir, katakan begitu, kan masih belum bisa terpakai di Kabupaten Indramayu, dan hal-hal tersebutlah yang perlu dipikirkan. Salah satunya di dalam hal pendidikannya ya. Nah, kemudian juga tentang daya beli yang berkaitan dengan ekonomi yang saya rasa tidak berkembang signifikannya dari tahun ke tahun. Saya juga sering mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita tuh cenderung stagnan, tidak melonjak tinggi gitu. Apalagi para pekerja ya yang mayoritas itu sering membelanjakan gajinya atau honornya itu di luar kota, bukan di Kabupaten Indramayu itu sendiri, sehingga uang berputarnya tidak di Kabupaten Indramayu itu sendiri. Dan itulah yang perlu kita didiskusikan di video kali ini. Jika kita salah mendiagnosa sebuah persoalan, akan salah pula obat penawarnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Saya rasa meskipun mayoritas daripada diaspora yang tergabung pada Komite Mitra Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu lebih banyak menghabiskan waktunya di luar kota, ya mesti perlu merefleksikan diri lagi persoalan-persoalan apa yang memang sebetulnya menjadi urgensi dan perlu diselesaikan, dan hal tersebut ya perlu dikaji lebih mendalam lagi gitu secara prakteknya, sehingga obat penawarnya itu ataupun solusi pembangunan itu tepat sasaran dan sesuai dengan capability dari setiap komite ini gitu, sehingga pembangunannya bukan tidak mungkin ya bisa sangat cepat terwujud begitu. Nah, kita tinggal diskusi di kolom komentar apa pendapat kalian tentang Komite Mitra Pembangunan Daerah, kemudian apa sarannya, apa refleksinya dari tahun ke tahun. Mungkin kalian juga punya keresahan seperti saya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Videonya segini aja, terima kasih sudah menonton menyimak video ini. Ini lebaran hari ketiga, saya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin barangkali saya ada salah-salah pengucapan di setiap video saya. Yuk kita diskusi untuk merefleksikan hari raya ini dan menyongsong kehidupan setelah hari raya ini lebih baik lagi demi pembangunan kabupaten ini agar lebih bisa berdaya saing dengan daerah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.